Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dan relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair, saya juga menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, walau ini merupakan satu ulasan informasi bahwa melalui database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun tambahannya, ini sudah menjadi solusi terbaik. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, tentunya ini adalah kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu honorer yang telah tercover dan terdata di dalam pangkalan data atau dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Tentunya mendengar informasi ini, semua honorer pasti bangkit bergembira untuk menyambut, walaupun masih ada proses dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Database sebagaimana ditegaskan pada awalnya bahwa dengan terdatanya honorer pada database BKN, maka itu adalah patokan utama atau data awal yang perlu jadi pertimbangan utama untuk mengangkat para honorer menjadi aparatur sipil negara. Kecuali nantinya, sebagaimana temuan BPKP terkait dengan penataan honorer bahwa banyak honorer bodong atau honorer siluman. Kemungkinan itu yang akan dituntaskan oleh pemerintah, tentunya ini akan diauditkan dari database BKN atau di blacklist. Untuk memastikan hal ini, simak informasi sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa saat tanggal 28 November 2023 semakin mendekat, jelas bahwa para tenaga honorer kategori 2 di berbagai instansi pemerintah merasa tegang. Pertanyaan yang menghantui mereka adalah apakah mereka akan tetap sebagai honorer atau diangkat menjadi aparatur sipil negara. Itu adalah satu hal yang sangat dibutuhkan kepastiannya oleh para honorer, terutama honorer kategori 2 dan non-ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah. Tentunya dengan pengabdian yang sudah puluhan tahun, betapa besar nilai kontribusinya, dedikasinya, dan pengabdiannya selama berpuluh tahun. Ini suatu hal yang wajar dihargai oleh pemerintah dalam bentuk memberi apresiasi pengangkatan berupa pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan solusi melalui pendataan honorer non-aparatur sipil negara di tahun 2023 dan database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Mereka memahami betapa pentingnya masa depan para tenaga honorer. Sebuah pepatah bijak mengatakan, bersiaplah untuk yang terburuk, tapi harapkan yang terbaik. Itu adalah satu istilah. Jadi walaupun sakit, tetapi ingat bahwa buahnya akan manis ke depan. Demikian dengan para honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi berkat kesabarannya, ini akan dihargai oleh pemerintah dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi pemerintah memahami hal ini dan berkomitmen mencari solusi terbaik untuk memberikan peluang karir di instansi pemerintah bagi tenaga honorer. Pendataan non-ASN di instansi pemerintah bukan hanya langkah administrasi biasa. Tentunya ini adalah proses yang sangat membutuhkan energi, waktu, dan lainnya. Tujuannya adalah mengatasi permasalahan yang telah lama menghantui tenaga honorer dan memberikan kesempatan yang layak bagi mereka yang pantas menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu juga penataan non-ASN memberikan manfaat besar bagi instansi pemerintah dalam perencanaan dan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Informasi yang terkumpul menjadi landasan kuat untuk menentukan kebijakan pengangkatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi. Jika Anda adalah tenaga honorer kategori 2, jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Cek apakah nama Bapak Ibu sudah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buka link resmi penataan non-ASN BKN 2023
di laman pendataan non-ASN bkn.go.id. Yang kedua, temukan menu pengumuman instansi di pojok kanan atas halaman utama. Ketiga, ketikkan nama instansi tempat Anda bekerja pada kolom search. Kemudian setelah menemukan pengumuman yang sesuai, klik pengumuman tersebut. Berikut cari nama Bapak Ibu atau cari nama Anda dalam daftar tenaga honorer yang tertera pada halaman pengumuman. Seterusnya, dengan langkah-langkah ini, Anda dapat dengan mudah memeriksa status Anda sebagai tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu meraih peluang menjadi aparatur sipil negara pada tahun 2023. Tentunya bagi yang beruntung lolos, ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan karir dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk negara dan masyarakat. Tetap semangat dan selalu sukses. Nah, Bapak Ibu honorer, terkait dengan hal ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer bahwa akhir-akhir ini oleh BPKP melakukan penyisiran terhadap kebenaran data honorer yang telah termuat di dalam database Badan Kepegawaian Negara, yang mana disampaikan oleh berbagai lembaga bahwa ada temuan kisaran 1 juta lebih data bodong, dalam arti data honorer siluman yang tidak benar-benar honorer, tetapi terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau terdata dalam pangkalan data BKN. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, siapa tahu ada pergeseran terkait dengan hal ini karena memang rencana pemerintah terkait dengan honorer bodong atau honorer siluman ini atau honorer titipan itu akan diautkan di dalam database BKN. Namun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Bapak Ibu honorer sebaiknya mengecek kembali kebenaran datanya. Apakah masih utuh di dalam database BKN ataupun tidak. Karena kemungkinan bisa saja terjadi kesilafan dalam hal mengeluarkan data-data yang tidak sesuai. Namun hal demikian, ikuti cara atau langkah untuk mengecek kepastian data Bapak Ibu dalam database BKN, apakah masih ada ataupun tidak di dalam database BKN. Nah, tentunya kalau nama Bapak Ibu tidak terdapat padahal Bapak Ibu adalah honorer yang sesungguhnya, maka hal itu akan bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang. Tetapi kalau seandainya data Bapak Ibu ada, berarti bersyukurlah karena memang Bapak Ibu benar-benar honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah selama ini. Ikuti langkahnya supaya Bapak Ibu jangan kelabakan, jangan kecewa ketika kelak nantinya ada perubahan terkait dengan database BKN. Demikian informasinya. Bagi yang lolos datanya, selamat untuk menjadi aparatur sipil negara. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.